Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat bacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Mazmur 103 ya. Bait atau ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tadi malam saya mengikuti acara perayaan Natal ya, persekutuan gereja-gereja yang ada di Kota Semarang. Pada saat ibadah berlangsung ya sampai akhir, biasa ada sambutan-sambutan begitu. Nah, terakhir memang tadi malam itu sambutan dari pemerintah ya, yang diunjuk ke wali kota, namun beliau tidak bisa hadir. Kemudian diberikan kepada wakilnya ya, salah satu kepala bagian yang ada di sana, rancangan anggaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian ibu ini menyampaikan pesan Natal yang disampaikan oleh ibu wali kota, dan sebelum turun beliau memberi satu kesaksian. Menurut saya kesaksian ini luar biasa karena beliau menceritakan sekitar 37 tahun yang lalu begitu ya. Dia adalah seorang yang belum mengenal Tuhan. Ya, dia seorang yang belum mengenal Tuhan, tapi satu kali dia digerakkan oleh Roh Kudus ya, dalam kesaksiannya bagaimana dia dipimpin, dituntun untuk pergi ke satu gereja. Dia cerita pada saat dia masuk ke gereja itu, waktu dia naik tangga, hatinya itu penuh dengan sukacita. Bapak Ibu bisa bayangkan pada saat itu dia masih belum menjadi orang Kristen. Dia naik ke tangga gereja, begitu mau masuk ke ruang ibadah, hatinya itu meluap dengan syukur. Nah, karena dia merasa dirinya baru pertama kali dan baru hari itu, dia duduklah di belakang, dia mendengar penyampaian firman Tuhan begitu ya. Dan itu menjadi satu pengalaman pertama kali ya. Beliau beribadah mengikut Tuhan walaupun pada saat itu dia belum sungguh-sungguh percaya. Sampai akhirnya dia dibimbing oleh seorang hamba Tuhan, dan akhirnya sebelum menikah beliaunya dibaptis ya, diteguhkan untuk menjadi dan meneguhkan iman percayanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, Allah itu terus bekerja ya. Allah itu terus bekerja di sekitar kita. Artinya ada banyak orang hari ini, saya melihat, saya memperhatikan dalam perjalanan hidup saya, ada banyak orang-orang yang sebenarnya rindu mengenal Tuhan ya. Kadang kita tidak tahu pergumulan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, menariknya di sini Bapak Ibu Saudara ya, di luar kekristenan saya yakin percaya ada orang-orang yang mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Cara pikirnya iman Kristen. Nah, memang yang menjadi ironis adalah ketika orang-orang Kristen sendiri tidak memiliki iman kekristenan yang Kristen. Kristen memang, tetapi cara pikir, pola pikir ya, kehidupannya justru tidak mencerminkan kehidupan kekristenan ya. Masih percaya kepada tahayul, masih percaya kepada mitos-mitos ya, masih mempercayai hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Tapi yang pertama, saya yakin percaya bahwa Allah itu sampai hari ini ya terus bekerja di sekitar kita. Artinya apa? Ini menjadi kesempatan kita untuk menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam istilah itu ada istilahnya orang damai, Bapak Ibu Saudara ya. Orang damai itu adalah orang-orang yang memang sudah Tuhan persiapkan untuk mereka
mendengar Injil, percaya kepada Injil, dan hidup di dalam Injil. Hari ini mungkin mutiara itu masih terbungkus ya dengan lumpur, tapi dengan perjumpaan mereka dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, dengan orang-orang percaya yang di sekitarnya, itu mulai membersihkan lumpur-lumpur sehingga muncullah mutiara. Yang mau saya katakan adalah Bapak Ibu Saudara hari ini berkesempatan bertemu dengan banyak orang. Ya, dimanapun, kapanpun, dan siapapun Bapak Ibu Saudara lebih banyak memiliki waktu untuk itu. Nah, apakah kita sudah menggunakan setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk kita boleh menyatakan kasih dan perbuatan Tuhan? Kalau kita percaya bahwa Allah bekerja di sekitar kita, Dia juga turut bekerja dalam segala sesuatunya di dalam hidup kita. Apakah kita kebetulan hari ini tinggal di satu keluarga yang mungkin berbeda dengan kita? Apakah ini sesuatu yang kebetulan ketika saudara ditempatkan di satu tempat bekerja, di mana mungkin saudara adalah orang yang percaya? Saudara, Tuhan bisa tempatkan kita di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Bukan berarti tanpa tujuan. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Supaya apa? Kita sebagai anak-anaknya tetap memancarkan terang Kristus, ya, menggarami orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana hari ini? Apakah kita menggarami atau kita yang digarami oleh dunia? Tentunya ini menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar melihat bagian ini. Sehingga kalau kita menemukan di dalam Mazmur 103 yang ke-22 dikatakan, pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Sudah tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Karena Allah masih bekerja di sekitar kita, dan terus Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik buat setiap kita yang mengasihinya. Jadi layaklah kita, saudara, hari ini kita memuji Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah hari ini kita memuji Tuhan, memuliakan Dia, menghormati Dia? Mari saudara, Tuhan mengajak kita melalui kebenaran firman Tuhan, memuji Dia. Apalagi kita adalah ciptaannya, kita adalah buatannya. Kita ciptaan dan Dia adalah pencipta kita. Di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sekali lagi saudara, kita diingatkan, yuk kita puji Tuhan. Bagaimana saudara kita bisa memuji Tuhan? Dengan kita memuliakannya, dengan kita membaca firman-Nya, dengan kita berdoa, dengan kita senantiasa mengucap syukur. Kita boleh memuji, memuliakan namanya. Coba saudara perhatikan di mana Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Allah bekerja baik di dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan kehidupan. Percayakah saudara bahwa Allah sampai hari ini masih bekerja dan mengerjakan itu dalam kehidupan kita, sedang memproses kita, sedang membentuk kita. Ya, tangan Tuhan sedang merendra kehidupan kita, dan percayalah Tuhan pasti mengerjakan yang terbaik di dalam hidup kita. Sehingga sekali lagi saudara, layaklah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan bersyukur kita boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan dengan kesadaran untuk kita boleh melakukannya. Mari saudara percaya hari ini pun Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam masa depan, dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan senantiasa bekerja di dalam hidup kita. Mari puji Tuhan, mari muliakan Dia, mari kita tinggikan, agungkan namanya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau boleh memberkati sehingga kami hari ini ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Ajar-ajari kami untuk senantiasa mengucap syukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.